Silakan. Oke, tadi ada materi saya nggak dengarkan. Ada dari teman Kristen, mungkin ada paparan bisa singkatnya, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Putra Suat. Barangkali mau menanggapi apa yang telah didiskusikan dari tadi. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Dari tadi menonton di bawah. Mute-nya dibuka, Pak Pendeta. Iya. Oke. Oke, suara saya kedengaran toh? Jelas. Baik, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, berarti kita harus lihat dari latar belakang. Suaranya hilang, mohon maaf, suaranya hilang. Pak Pendeta, monitor suaranya hilang. Oh, berarti sinyal saya kurang bagus. Ya, bisa diulang lagi, Sinyal Pak saya Pendeta. kurang, sudah Ya. beberapa. Bisa diulang lagi? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, ya kita harus lihat dari latar belakang sejarah peradaban manusia. Mulai dari Adam dan juga perjalanan sejarah. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu melalui wahyunya, pewahyuan. Nah, wahyu lewat para nabi dan juga oleh orang-orang beriman. Nah, pewahyuan, kalau bicara tentang kekristenan, maka kekristenan punya satu dasar pewahyuan yang tadinya dalam bentuk lisan dari ucapan nabi, orang-orang beriman, lalu kemudian itu dibukukan, ya, yang oleh orang Kristen itu dibagi menjadi dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Cek. Ya, dilanjut. Cipta semesta itu esa. Itu, tetapi ketika bicara tentang konsep Tuhan berkomunikasi dengan manusia, ya kami paham itu tiga pribadi menurut catatan wahyunya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalam pengkalimatan mulai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah terlihat, ya, kejamakan dan ketunggalan itu sudah dibicarakan, ya, dalam bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim. Nah, Elohim itu jamak, bara itu dia yang mencipta. Dia di situ adalah orang ketiga tunggal. Jadi tunggal dan jamak. Jadi Bereshit bara Elohim. Kemudian melangkah lagi ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pada waktu penciptaan manusia, marilah kita menciptakan. Nah, jadi kejamakan dan ketunggalan. Kemudian dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu juga dijabarkan tentang konsep kejamakan dan ketunggalan secara tersirat. Jadi Shema Yisrael Yehova Elohinu. Nah, kata Elohinu itu jamak, tunggalnya itu El. Jadi Yehova Elohinu, Yehova Ehad satu. Nah, jadi dari situ kemudian di perjanjian baru ternyata ada satu ayat kunci, ya, yang kemudian hari di dalam naskah originalnya berkembang naskah salinannya, bagian itu dihilangkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Cek. Ada kata hologos sang firman, kaito hagio pneuma sang roh kudus, hautois tris and esin, ketiganya adalah satu. Oke, itu baik, terima kasih.
Oke, izin teman-teman saya nanggapi ya. Jadi Silakan. saya ya dalam kajian university di kampus, kalau saya berikan kajian biasanya gini. Saya menyimpulkan dengan satu perkara yang sulit untuk saudara-saudara Kristen lari dari perkara yang saya sebutkan. Orang Yahudi mengenal Tuhan, lalu kemudian mereka membentuk diri di dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dulu, baru menguraikan kemudian pola ketuhanan, pola ibadah, pola keyakinan, dan kitab suci. Jadi Tuhan dulu nih. Tuhan dulu yang menjabarkan dirinya, lalu kemudian diikutkan dengan kitab suci mereka. Kalau Kristen, sebaliknya. Jadi Kristen itu kitab suci dulu, lalu kemudian mereka mengkonsep Tuhan. Jadi ada perbedaan. Kalau di Yahudi Tuhan dulu mengkonsepkan ajaran, kalau di Kristen ajaran dulu lalu mengkonsepkan Tuhan. Kenapa narasi ini saya bangun? Coba lihat kalau saudara pendeta atau pastor atau orang-orang tokoh dari gereja berbicara tentang Tuhan, mereka akan memperkaos data-data di dalam kitab agama lain untuk kemudian mengukuhkan sembahan mereka tuh. Padahal orang Yahudi sudah tamat, bahkan Yesus sendiri sudah tamat berbicara tentang Tuhan. Tidak ada narasi itu. Maka pokok pondasi dalam mengkaji keagamaan Yahudi itu, mereka berpangkuh kepada Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu dalil. Kalau di Kristen enggak. Pengertianmu sendiri, yang kau konsep sendiri, berdasarkan dengan pesanan, apa yang kamu mau, lihat. Pungut. Dalil-dalil yang berkesesuaian dengan konsep ketuhanan Kristen. Itu di Kristen itu begitu polanya tuh. Kalau di Yahudi enggak. Di Yahudi itu jelas. Orang Yahudinya diajarkan, misalnya dia dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Ini final. Berarti Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain aku, dan tidak ada Tuhan, dan aku tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Itu konsep final. Jadi konsep Tuhan dulu baru mereka jabarkan dalam aplikasi keagamaan. Kalau di Kristen berbeda. Aplikasi keagamaan dulu baru mereka membentuk Tuhan mereka sendiri dengan mengais-ngais dalil-dalil di kitab agama lain. Jadi Kristen ini terlanjur melantik Yesus dulu sebagai Tuhan. Habis itu mereka tempel-tempelkan ketuhanan Yesus dengan dalil-dalil dari kitab agama orang lain. Itu Kristen. Kalau di Yahudi enggak, Tuhan itu final. Yesus sendiri memfinalkan Tuhan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai Bapa juga. Enggak. Bapa junior? Bukan. Bagian dari Bapa juga sebagai Tuhan yang baru jadi manusia? Oh enggak. Yesus dikenal menurut Yesus hanya sebagai Rasul utusan Tuhan. Selesai. Kristen muncul. Mengambil data-data yang ya mungkin bisa menjadikan Yesus Kristus yang mereka sembah ini sebagai Tuhan. Tapi itu tertolak demi kebenaran, tertolak kitab sucinya orang Yahudi, dan tertolak akal sehat manusia secara global. Tidak mungkin Tuhan menjadi bayi, itu tak mungkin. Tidak mungkin Tuhan netek kepada manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia ciptaan mengandung pencipta, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi karena terlanjur Kristen imani itu, mau tidak mau Kristen harus pasang wajah dengan wajah tembok, lalu kemudian mengambil data-data di kitabnya orang Yahudi seakan-akan mereka benar. Makanya Yesus berpesan nih kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah sekarang orang Kristen laku nggak kalau tidak pakai nama Yesus? Orang Kristen dengan konsep Trinitas, Tritunggal, Oneness dan seterusnya, laku nggak kalau nggak jual nama Yesus? Enggak. Siapa yang mau Tuhan datang dalam rupa manusia? Siapa yang mau menyembah makhluk yang mati dibunuh manusia? Siapa yang mau kemudian menyembah makhluk yang berdoa kepada Tuhannya? Nggak ada. Tapi kalau dia menjual nama Yesus, wow, paten. Inilah yang Yesus katakan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia.
Janganlah engkau sampai disesatkan, kata Yesus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar jangan kalian, Bani Israel, disesatkan. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka, orang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Yang mereka yang menggantikan kewibawaan pencipta langit dan bumi, yang bukan makhluk menjadi makhluk. Siapa mereka? Ya Kristen. Karena ini edukasi, ya saya anggap teman-teman ini adalah orang yang bisa kemudian menahan diri. Saya belak-belakan aja menyampaikan. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus hanya Kristen. Hanya itu. Jadi kalau hari ini saudara kita pendeta membawa narasi, membangun sebuah kepercayaan bahwasanya Tuhan itu datang dalam rupa manusia, apatah lagi mengambil 1 Yohanes 5 nomor 7, itu bagi kami yang berakal ini menggelikan. Ada 3 yang bersaksi di surga. Apa 3 ini? Ya 3 Tuhan. Di mana narasi itu bisa diambil dari kitabnya orang Yahudi? Enggak ada. Yesaya 45 nomor 6, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, tidak ada Tuhan di samping saya, tidak ada Tuhan di bawah saya, tidak ada Tuhan di atas saya, tidak ada Tuhan yang menyertai saya. Sayalah Tuhan satu-satunya. Bahkan dikatakan yang tadi tuh, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sedangkan dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Dibentuk jadi daging itu bukan Tuhan. Nah, harusnya saudara Kristen ini hentikan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi. Kalau Kristen itu mau berdiri sendiri. Lalu mereka mengambil konsep dari mana, Bang Suma? Sederhana. Ambil Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, selesai. Theos, sembahan Roma Yunani, mengosongkan diri, lalu tidak mempertahankan keteosannya, lalu mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu jangan ngambil kitabnya orang Yahudi. Selesai. Maka orang Kristen akan tampil dengan kekristenannya dan gagah berani. Ambil juga Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh Yesus, mulai dari kukunya sampai rambutnya, kepenuhan keteosan. Nah, itu baru betul. Jangan, nggak usah ngambil ke Yahudi, karena kalau ngambil Yahudi itu nanti di apa istilahnya itu, diludahin sama orang Yahudi. Mending berdiri sendiri. Theos, sang dewa, nuzul, menjadi manusia bernama Yesus. Ya itulah Tuhannya Kristen. Jadi nggak usah kemudian mengambil orang Yahudi punya agama, dalil-dalil kitabnya Yahudi, karena sangat-sangat nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen dalam konsep bertuhan. Nah, terakhir dari saya, saudara Pak Pendeta. Jadi kalau berbicara mengenai hal demikian yang saya uraikan barusan, maka Kristen dengan pola ketuhanannya yaitu dewa menjadi manusia, dan Yesus yang adalah nabi utusan Tuhan bagi Bani Israel, ketika kita lihat dari kacamata perspektif logika sehat, maka antara Yesus Bani Israel dan Yesus yang adalah dewa dari menjadi manusia adalah 2 Yesus yang berbeda. Tidak bisa satu. Kecuali kita ingin mengibulin diri kita sendiri nih. Karena Yesus mengatakan, aku manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Yesus mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan. Yesus mengatakan, aku hamba. Yesus mengatakan, aku rasul, aku nabi. Dan dia mengatakan, aku hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan Kristen itu keteteran untuk mengikuti data-data Yesus. Karena Kristen membutuhkan kemudian dalil-dalil dari perjanjian lama, dalil-dalil daripada surah-surah Paulus, untuk kemudian menjadikan satu konsep, seakan-akan Yesus anak Maria yang adalah untuk Yahudi, dan Yesus yang adalah dewa menjadi manusia, itu adalah satu oknum. Padahal itu adalah 2 oknum yang berbeda. Sembahan orang Kristen adalah dewa menjadi manusia, sedangkan orang yang mengenal Yesus Kristus sejak awal mula, dia hanyalah nabi utusan Tuhan kepada mereka Bani Israel. Sekira begitu, Pak Pendeta, silakan. Ya, saya langsung kah atau gimana saya? Silakan Bang, silakan. Oh, oke. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Bang Zuma bahwa Kristen memahami Tuhan dari pewahyuan di dalam Alkitab itu benar. Itu benar. Jadi lewat pewahyuan. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, dia adalah maha kuasa. Dia tidak terbatas, dia maha adil, dia maha suci.
Nah, ini kontras dengan manusia yang penuh dosa, ketidaksucian. Tapi Tuhan ini mengasihi manusia, sehingga Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu, melalui pewahyuan. Nah, di masa lalu itu melalui pewahyuan lisan. Ya, wahyu lisan diturunkan kepada para nabi, orang-orang beriman, dan kemudian yang lisan ini diminta untuk dituliskan. Pada masa Musa itu diminta agar semua yang lisan itu dituliskan, dibukukan. Dan hari ini jadi kitab suci. Nah, kekristenan itu tidak berakar dari satu bangsa sebenarnya, tetapi berakar dari pewahyuan. Nah, wahyu diturunkan kepada pembicaraan kepada Adam yang lisan, kemudian dibukukan pada masa Musa, bangsa Israel, kemudian wahyu itu diteruskan, ya, diteruskan. Nah, membicarakan tentang konsep Yahudi, tentang ketuhanan, orang Yahudi itu, orang Israel, ya, kalau di dalam perjanjian lama, yang disebut dengan Israel, Yakub itu adalah Israel. Ya, Yakub yang adalah Israel, nama Yakub diganti Israel, itu oleh pribadi yang maha kuasa yang bergulat melawan Yakub. Dan itu adalah Allah dan manusia. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak pernah mengenal konsep Allah dan manusia. Ya, saya bacakan satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Di situ, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, ya, tetapi Israel, sebab engkau yang telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, dan engkau menang. Jadi konsep Allah dan manusia itu dibicarakan di perjanjian lama, disampaikan itu, bahkan disampaikan kepada Israel, yaitu Yakub. Dan ini dipegang, ya, dipegang. Kalau kita perhatikan, ya, kitab perjanjian lama itu ditutup dengan satu nubuatan mengenai kedatangan seorang nabi yang akan datang. Nabi itu adalah Elia yang akan membuka jalan. Jadi 400 tahun sebelum Kristus inkarnasi, orang-orang Yahudi itu sudah memegang, ya, wahyu yang lisan menjadi tertulis dalam bentuk kitab, ya, kitab suci. Nah, mereka pegang pada janji bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Elia. Nah, Nabi Elia yang akan datang itu bukan reinkarnasi. Karena orang Yahudi pun tidak percaya reinkarnasi. Ya, Kristen lebih lagi. Jadi akan datang nabi. Ya, Elia akan datang. Nah, kitab Maliaki adalah kitab penutup perjanjian lama. Ya, di Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Nabi Elia yang akan datang, di dalam Injil Lukas dikatakan Yohanes Pembaptis itu memiliki roh dan kuasa Elia. Ya, roh dan kuasa Elia. Dan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 17 ya, melegitimasi bahwa Yohanes adalah Elia. Matius 17 ayat 11 sampai 13, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis muncul
ya, dia ditanya apakah dia Elia di dalam Injil Yohanes. Dia bilang dia bukan Elia karena dia bukan reinkarnasi Elia. Tapi dia berkata dialah suara yang berseru di padang gurun. Nah, itu Elia. Ya, dia memiliki roh dan kuasa Elia. Dia membuka jalan bagi Tuhan, membuka jalan, mempersiapkan jemaat, ya, jemaat yang digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Itu jemaat. Nah, jemaat itu dimulai dengan apa? Dengan seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, dan orang-orang yang bertobat dan percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis memberi diri dibaptis. Nah, orang-orang yang memberi diri dibaptis inilah yang disebut dengan murid. Murid inilah yang kemudian hari disebut dengan Kristen. Jadi kalau bicara Kristen tidak Cek. Jaringannya, sinyalnya, Pak Pendeta. Cek, Pak Pendeta. Ya, masalah jaringan kayaknya, Gurunda. Silakan dilanjut dulu, Bang Ucil. Dibuka mute-nya, Bang Ucil. Saya tanggapi dulu, Bang. Silakan Gurunda. Iya, mohon hostnya bijaksana sedikit. Udah panjang lebar tadi dari pihak Kristen. Jadi gini, bukan saya mau menggurui ya, saudara saya pendeta, enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita setiap kali mendudukkan perkara itu, sudut pandang kita itu bukan hanya dari sisi kita saya, tapi juga teman kita berdiskusi. Tadi di awal saya katakan bahwa Kristen ini konsepnya menetapkan Tuhan dulu, lalu mencomot-comot dalil di agama Yahudi untuk membenarkan kemudian konsep ketuhanan yang punya Kristen, di mana Tuhan mereka, dewa mereka, sembahan mereka, ilah mereka itu bisa menjadi manusia. Itu dulu. Hari ini setelah saya ungkapkan narasi itu, ternyata betul Pak Pendeta lagi-lagi ingin mengambil data di kitabnya Yahudi agar Yesus itu Tuhan. Ini masalah besar. Entah Pak Pendeta menyembunyikan kah, atau memang Pak Pendeta yang tidak terlalu jauh kemudian berselancar dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda membawa kitab Kejadian 32, Pak, mohon maaf nih. Kejadian 32 itu pasang badan kalau Anda anggap itu Tuhan. Karena data sebelumnya di data nomor 1 di Kejadian 32 itu, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Elohim. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Lagi-lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 7, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Musa alaihissalam menerima Taurat di dalam Kejadian 7, Kejadian 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53, Nabi Musa menerima Torah di Bukit Sinai, itulah dari malaikat, tidak langsung dari Tuhan. Dan kalau demikian adanya, Lukas benar, kemudian Yesus juga benar, lalu kemudian Musa juga benar, maka apa yang dinarasikan di dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, itu bisa betul. Berarti yang datang kepada Yakub, bergumul dengan Yakub itu bukan Tuhan. Karena menurut Musa, tidak ada manusia hidup bisa melihat Tuhan, apalagi bergumul. Ini Pak, jadi tolong, Kejadian 32 yang Anda bawa itu bercerita tentang malaikat datang kepada Yakub, dan Anda bisa lihat di dalam data nomor 1-nya, di mana Yakub kemudian bertemu dengan para malaikat, bukan bertemu dengan Yakubnya bukan bertemu dengan Tuhan. Nah, coba Anda lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1, ya mungkin ini hadiah dari saya. Di dalam kitab Keluaran 7 Pak, nomor 1,
Di situ Nabi Musa disebut Elohim. Bukan berarti Nabi Musa Tuhan. Dan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 32 nomor 28 itu, Tuhan di situ disebut dengan sebutan Elohim. Bukan Yod He Pave. Mohon maaf nih, bukan Hashem di sana, tapi Elohim. Jadi malaikat juga disebut Elohim, Pak. Nabi Musa juga disebut Elohim. Jadi yang bergumul dengan Musa, manusia alias malaikat yang datang dalam rupa manusia. Sama seperti dalam Al-Quran surah Maryam, malaikat datang dalam rupa manusia kepada Maryam. Sederhana itu. Lagi-lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya melalui Pak Pendeta, Kristen lebih dulu menetapkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Paulus yang mendoktrin di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Begitu juga Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Petrus mengatakan, Kristus yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Nah, karena sudah terlanjur demikian, maka orang Kristen harus kemudian mencomot dalil dalam agama lain supaya bisa kemudian menetapkan kekuatan bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal sebenarnya bukan. Gitu saudara. Jadi saya simpulkan, kejadian yang Anda bawa 32 nomor 28 itu malaikat, bukan Tuhan. Jadi yang bergumul dengan Yakub itu malaikat dalam rupa manusia. Yang bergumul dengan Maryam dalam Al-Quran itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang datang dalam rupa manusia. Nah itu, jadi Roh Kudus yang datang kemudian kepada Maryam, itu adalah malaikat yang datang kepada Maryam. Kemudian Elohim yang datang kepada Musa, Yakub dan Musa, dan juga kepada penyampai-penyampai firman, itu semua adalah malaikat. Dan itu dikuatkan oleh Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Ternyata yang datang berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai bukan Tuhan langsung, melainkan melalui perantaraan malaikat. Begitu saudara. Jadi lagi-lagi gugur, Yesus yang Anda tuhankan sebenarnya jangan lari ke kitabnya orang Yahudi. Cukup kuatkan iman Anda dengan mengambil data dari Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2, nomor 36, Roma 14, nomor 9, dan seterusnya. Jadi Tuhan Anda itu adalah Tuhan independen yang berdiri sendiri, yang dibikin oleh orang-orang Roma dengan bantuan orang-orang Farisi, diantaranya adalah Paulus. Tidak ada hubungannya dengan ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Saya kira demikian, saudara. Lanjut. Ya, silakan Bang Ucil dibuka mute-nya. Nah, halo, terima kasih Abang Juma ya, udah menjelaskan ya. Ya kita di sini cuman Termute, Bang Ucil. Bang Ucil dibuka mute-nya. ya. Oh, sorry Bang. Ya, jadi ya Abang Suma tadi mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah konsep dulu ya, baru Tuhan ya. Tadi ya Bang Suma menyampaikan bahwa gitu ya, saya juga dengar ya. Ya, jadi ya menurut sudut pandang kami orang Kristen atau Kristen ini ya sesuai yang tadi dibilang Bapak Pendeta tadi mengenai wahyu ya dari pertama ya, manusia yang pertama Adam ya, yang jatuh ke dalam dosa ya, di situ yang disitulah Allah menjanjikan Mesias Mesias yang akan datang ya. Itu ada di dalam Kejadian 15 Kejadian 3:15 ya. Itu aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya, antara keturunanmu dan keturunannya ya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi ayat ini berbicara tentang ya kedatangan Mesias ini ya. Jadi Abang Jumba tadi maksudnya kita di sini ya saling menghargai aja apa yang kita ada di dalam bibir kami ya, kita mengutarakan sesuai itu ya.
Ya, jadi Kristen itu berbicara tentang wahyu. Ya, wahyu apa? Ya, tentang manusia itu jatuh pertama. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Ya, disitulah Allah menjanjikan Mesias itu yang akan datang itu, ya. Yaitu yang kenapa kami orang Kristen meyakini itu, yaitu kedatangan Mesias itu. Jadi bukan Tuhan dulu atau apa, bukan konsep dulu baru Tuhan, ya. Tapi udah jelaskan itu, udah dibuatkan bahwa anak laki-laki dari seorang perempuan itulah yang akan merebutkan kepala ular itu, ya. Jadi di situ kan udah jelas, ya. Jadi di sini juga saya tidak berpanjang lebar, ya. Cuma saya menjelaskan itu saja kepada Abang Suma, ya. Sebenarnya yang Abang Suma mengatakan bahwa konsep orang Kristen itu bukan konsep dulu baru Tuhan. Oh, itu salah, Bang, ya. Ya, Tuhan Yesus itu datang, ya udah jelas, ya. Sebelum dia datang, ya, dia udah dibuatkan, ya. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, udah jelas, ya. Itu Allah berfirman kepada, ya, Allah berfirman langsung bahwa anak laki-laki akan meremukan kepala ular, itu udah jelas, ya. Dan dia akan lahir, ya. Ya, makanya di dalam perjanjian lama itu, ya, Abang Juma tadi mengatakan bahwa kami tidak boleh memperkaitkan tentang perjanjian atau kitab-kitab orang Yahudi. Wah, nggak bisa, ya. Kekristenan itu, ya, berkaitan dengan Yahudi, ya. Oke. Jadi, oke, itu aja Bang Oke, Zuma. baik. Nah, nih, lagi-lagi dikuatkan. Benar-benar lebih sempurna lagi nih. Berbicara mengenai penebusan dosa bagi Bani Israel. Mana ada penebusan dosa pakai Tuhan dibunuh segala. Mana ada kemudian Mesias dibunuh untuk menebus dosa. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Islam hadir untuk menolong kalian, menyembuhkan kalian. Di dalam kitabnya orang Yahudi telah diseru. Dan kita tidak punya hak mengganggu itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Sudah punya kaidah. Ada tarekah. Ada jalan menuju kepada Tuhan. Tuhan memproklamirkan, ajarkan kepada Bani Israel. Ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa. Kepadaku. Agar engkau memerintahkan dia mengorbankan kambing, bembe, domba, sapi. Nggak ada manusia, nggak ada Tuhan turun. Nggak ada. Itu kaidah. Al-Quran menjelaskan itu dan kitabnya Yahudi menjelaskan itu. Ajarkan kepada mereka Bani Israel. Apabila Bani Israel hendak menebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana manusianya? Nggak ada. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Jika engkau kemudian perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Jadi tidak ada dalil, oh Tuhan turun kemudian keturunanmu, keturunannya. Keturunan yang dimaksud keturunan Hawa. Kenapa pula lari ke keturunan Hawa? Karena kalian sudah terlanjur menetapkan Yesus Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai sembahan kalian. Kalian kehilangan arah. Kalian kepepet. Mengaku agama samawi. Mengaku ajaran Yesus. Mengaku dari Israel. Tapi tidak punya pondasi. Maka apa yang kalian ambil? Ngutip, jilat, nyomot dalil kitabnya orang Yahudi. Untuk dicocok-cocokkan. Tapi enggak matching. Enggak cocok, enggak pas. Harusnya kalian itu memiliki konsep sendiri. Karena konsep menebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu tidak ada diimani di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu nggak boleh. Bahkan di dalam Imamat 18 nomor 22:1 Tuhan melarang keras. Tuhan tidak mau mempersembahkan manusia sebagai kurban. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Bohong jangan kau sebar-sebarkan. Aku Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Jangan orang benar itu kau bunuh. Jangan orang yang tidak bersalah itu kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Bagaimana mungkin orang bersalah ini dibenarkan dengan membunuh orang yang benar? Itu konsep dari mana? Gak boleh. Kecuali Anda ingin merubah bunyi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dengan berbalik 38 derajat. Itu gak bisa. Jadi konsep Yesus Kristus turun ke bumi menebus dosa itu konsep dari mana, Cak Ayu? Itu nggak ada.
Anda terbantahkan oleh Yesus sendiri. Yesus yang pasang badan. Imamat itu adalah hukum Torah. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menggantikan korban binatang menjadi korban manusia, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka jahanam. Itu kata Yesus. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku, kata Yesus, baca Matius 19 nomor 16. Apa syaratnya menjadi pengikutnya? Jangan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Jangan. Karena di situ dikatakan, turuti segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim? Kurban hewan, Cak Ayu. Bukan kurban manusia. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian ini pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang keluar dari rahim Maria, bukan. Anda mengikuti Yesus yang lain. Yang aneh, yang beda, yang ajarannya entah apa. Jadi begitu saudaraku. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda mengikuti Yesus, no. Yesus yang Anda ikuti adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang datang mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, baik langit dan bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Karena Anda sudah merasa diberi kuasa, Anda disebut lagi bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan, maka Anda berkuasa mengajarkan apapun. Anda kemudian mendogma apapun. Anda berkuasa kemudian mendoktrin manusia dengan doktrin apapun, meskipun tidak masuk akal. Ajaran Yesusnya itu loh. Dudukkan perkara ajaran Yesusnya dulu. Yesus melarang muridnya merubah Torah. Setitik pun. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu dibatalkan. Berarti tidak boleh batal pembatalan penebusan dengan menggunakan hewan. Tidak boleh penebus dengan darah manusia, itu ajaran Molok. Tidak boleh. Jadi saudara, ya, saya katakan kepada saudara, di Kristen ini minta maaf. Itu data sesuai dengan Bible. Kristen lebih dulu percaya Yesus Tuhan. Setelah kemudian mereka menuhankan Yesus, supaya tidak dicibir oleh manusia, maka mereka berupaya semaksimal mungkin mencomot-comot dalil dari agama Yahudi, supaya dianggap benar-benar sembahan mereka yang bernama Kristus Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi sayangnya, Yesus pasang badan, dia bukan Tuhan menurut Yesus. Bible itu sendiri yang pasang badan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi tidak ada data kecuali doktrin dan dogma. Kalau seluruh orang cerdas, orang pintar, orang terpelajar yang bisa mengkaji Bible dan Al-Quran sudah pada meninggal di dunia ini, barulah orang Kristen bisa mendogma dan mendoktrin orang dengan seenaknya. Selama orang-orang pintar, orang-orang cerdas, cendekiawan yang belajar tentang Bible, Al-Quran, maka selama itu juga orang Kristen akan keteteran mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu saudara, sekali lagi, Anda menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses berpikir. Bagaimana caranya Anda menguatkan kemudian alibi keagamaan saudara? Anda harus mengais-ngais kitabnya Yahudi. Tuhan karena keturunannya dan keturunanmu sehingga Yesus turun. Hei, itu tak ada pula, itu nggak ada. Yesus turun hanya dikenal sebagai utusan rasul. Dia hanya rasul Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, bukan kepada kami umat Islam. Tapi ada satu yang kemudian minta izin kepada Tuhan untuk menyesatkan seluruh manusia, baik Islam maupun Kristen. Siapa itu? Sibilisisis. Coba Anda baca Kejadian 3 nomor 12 yang Anda maksud tadi. Kejadian 3 nomor 12, nomor 15. Anda baca sampai situ. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Bukan keturunan Maria, coy. Keturunan Adam, keturunan Hawa. Siapa dia yang meremukkan kemudian iblis? Siapa dia? Para nabi dan pengikutnya. Umat Islam inilah yang meremukkan kemudian kepala setan, yang meremukkan tumit setan. Setan mempersembahkan kemudian penyaliban, sehingga terjadi penyaliban. Apakah kalian kemudian menghancurkan ajaran setan? Enggak, kalian malah beriman. Saya kira begitu saudaraku. Mohon maaf, saya ada tamu. Silakan dilanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi.
Ingat ya, saya tidak sedang menggurui, saya hanya mengingatkan. Saya paham betul saudara Kristen saya baca Bible. Saya paham betul kalian itu adalah orang-orang yang mempelajari Bible. Hanya saja mungkin lebih mengedepankan doktrin dan dogma saja daripada apa yang tertulis dalam ajaran kalian sendiri. Saya Bang Suma izin sejenak untuk menjamu tamu dulu. Silakan. Masya Allah.